12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di 97,5 MHz atau di aplikasi RRI Digital serta streaming di rri.co.id. Dan sebelumnya pendengar, untuk Anda tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas di pagi hari ini dan jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi terkait cuaca di wilayah Sumatera Barat. Senang sekali rasanya saya Rani Zue bisa menemani Anda kembali dalam program Mutiara Pagi di edisi hari Minggu 10 Maret 2024. Di kesempatan pagi hari ini bersama saya hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tentunya juga sudah hadir Ustadz kita di studio Pro 1 RRI Padang. Tapi sebelum saya sapa pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung nantinya dapat melalui line telepon 8122878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666695 serta untuk Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini secara live melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital di pagi hari ini. Dan mendengar saya langsung sapa saja Ustadz kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Padang, ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik Ustadz di pagi hari ini? Alhamdulillah, karena kita di Padang ya sudah diguyur hujan, tentu harus kita syukuri hujan ini turun membawa rahmat, menyuburkan bumi dan banyak buah-buahan yang bermunculan nanti. Amin. Oke, baik Ustadz, ini tema kita terkait dengan hikmah azan 2 kali untuk subuh ya Ustadz ya. Benar. Nanti untuk yang pendengar kita yang ingin bergabung berdiskusi boleh nanti Ustadz melalui line telepon, WhatsApp atau juga di kolom komentar kita di aplikasi RRI Digital. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini kita langsung dengarkan saja pengantar dari Ustadz Firdaus terkait dengan tema kita hikmah azan 2 kali untuk subuh. Silakan Ustadz. Terima kasih Rani Zue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Besar harapan kita apa yang disampaikan ini bisa dipahami dengan mudah dan namanya pembahasan agama berbeda dengan mendengar nilai seni budaya. Misalnya kalau seni suara, apakah itu puisi dan nyanyi misalnya ya, itu enak didengar, bisa terhibur. Tapi kalau penyampaian agama ya didengar, mencerahkan, lalu diamalkan. Kalau dia berupa suruhan, ya dikerjakan. Kalau dia berupa larangan, ya dihentikan atau dijauhi sifatnya untuk ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana dengan azan ya? Azan ini punya sejarah bahwa setelah masjid siap, bagaimana orang bisa salat berjamaah pada waktunya. Nah, sampailah dalam perjalanan sejarah itu dikumandangkan azan. Pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah di Madinah. Alangkah indahnya suara itu. Lalu Umar setelah mendengar azan itu dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, azannya Bilal ini sesuai dengan apa yang saya dapatkan dalam mimpi." Karena sebelumnya Abdullah bin Zaid juga bermimpi bagaimana dia mendapat pelajaran untuk memanggil orang yang salat berjamaah pada waktunya. Maka mimpi dua orang hamba Allah itu benar sehingga menjadi amalan untuk memanggil orang salat berjamaah sebagai tanda waktu salat telah masuk. Khusus di pagi hari, Bilal mengumandangkan azan sebelum masuk waktu subuh. Dilengkapi dengan kalimat sesudah hayya 'alal falah. Dilanjutkan dengan as-salatu khairum minan naum. 2 kali pula as-salatu khairum minan naum.
lebih baik salat daripada tidur. Ya, salat apa waktu belum masuk? Lalu dipahami, bagi yang belum tahajud, ya lebih baik tahajud. Kalau tidur juga nanti subuh masuk, tak bisa lagi tahajud. Karena tahajud itu sangat besar manfaatnya. Allah angkat derajat hambanya yang bertahajud ke tempat yang mulia. Maqamam mahmuda. Nah, Rasulullah mendengar azan Bilal pakai as-salatu khairum minan naum, mengapresiasi, ma ahsana haza ya Bilal, aj'alhu fi azanika. Alangkah bagusnya ini ya Bilal, jadikanlah ucapanmu di dalam setiap azanmu. Khusus azan yang pertama. Nah, setelah Bilal ini azan, padahal waktu belum masuk, orang berdatangan. Setelah waktu masuk, Fajar Shadiq telah muncul. Ibnu Ummi Maktum, seorang laki-laki yang sudah agak berumur tapi belum terlalu tua benar. Matanya buta, dia tidak tahu Fajar sudah terbit atau belum. Ia diberitahu waktu telah masuk. Maka Ibnu Ummi Maktum lah yang mengumandangkan azan kedua setelah waktu masuk. Inilah yang menjadi amalan seterusnya, bahwa pagi itu azan 2 kali pakai taswib. Yang taswib itu ucapan as-salatu khairum minan naum. Taswib ini dibaca waktu azan pertama, juga boleh dibaca pada azan kedua. Azan kedua, mengapa pakai as-salatu khairum minan naum juga? Sebab waktu subuh itu enak untuk tidur. Jadi tidak bagus bagi hamba Allah waktu subuh itu untuk tidur. Ya, lebih baik salat subuh, jangan tidur, kira-kira seperti itu. Jadi begitu sebahagian malam yang jatah tidur, gunakanlah bertahajud, dan di penghujung malam itu jangan tidur lagi, tapi untuk salat subuh. Nah, amalan ini menjadi sunnah ya buat seterusnya. Di Mekah maupun Madinah, saya yakin di banyak negara lain, itu pagi azan 2 kali. Hanya saja kalau di Tanah Suci itu, saya kira kadang-kadang mendekati 1 jam azan pertama menjelang azan kedua. Tapi kalau kita di Indonesia, ya setengah jam lah. Sebab kalau 1 jam pula jaraknya, begitu azan pertama, jangan-jangan orang tidur lagi. Tidur aja dulu lama lagi azan kedua. Jangan tidur lagi. Tapi kalau jaraknya setengah jam, ya itu sedang ya. Begitu dibangunkan, orang tersentak, dia bangun, duduk sejenak di tempat tidur, terus jalan, dia bisa untuk tahajud kalau belum. Atau yang mau berpuasa, dia bisa bersahur. Nah, sekarang kita sudah diambang waktu untuk berpuasa. Ini sangat strategis bagi musala dan masjid yang belum mengamalkan azan 2 kali untuk pagi hari, maka ini sangat bagus diamalkan. Saya sudah lihat beberapa pencerahan dari ustadz-ustadz ternama ya, dari Salafi, dari Muhammadiyah, dari Persis, mungkin yang lainnya belum tercermati, dan diikuti pula beberapa bahasan di dalam buku yang resmi, sampailah kepada kesimpulan, hendaklah pagi itu kumandangkan azan 2 kali. Begitu juga Imam Syafi'i dalam kitab Indu itu mengumandangkan azan 2 kali itu sangat terpuji. Nah, alhamdulillah misalnya di Kota Padang dan juga di kota lainnya, misalnya kalau di Jawa sebutlah Pekalongan ya, Pekajengan, itu azan sudah 2 kali pagi, mungkin banyak lagi yang lain. Nah, berhubung kita memasuki Ramadan ya, bagi masjid musala, gunakanlah azan pertama ini sangat strategis untuk bersahur. Karena Nabi juga begitu. Apabila kamu dengar azannya Bilal, ya nikmatilah untuk bersahur. Tapi awas kalau azannya Ibnu Ummi Maktum sudah dikumandangkan, tidak boleh lagi
Ya kalau sedang makan ya berusaha untuk berhenti, jangan dilanjutkan makan bertambah-tambah. Jadi berhenti untuk makan. Tapi alangkah indahnya sebelum waktu subuh benar-benar sudah siap. Ini Rani untuk pengantar tentang pentingnya azan 2 kali untuk subuh. Dikembalikan pada Rani. Oke, baik Ustadz Firdaus. Itu tadi pendengar pengantar dari Al-Ustadz kita Ustadz Firdaus.